Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dendisme, channelnya para pencari ilmu. Nah teman-teman, tadi saya sudah banyak sekali ya melihat komentar atau request dari teman-teman yang minta dibuatkan tutorial cara membuat CV gitu ya. Apa itu CV? CV itu adalah sejenis, jadi kita ingin mendaftar nih di perusahaan A, kemudian gimana cara perusahaan A itu mengenal kita. Nah kita biasanya kirim CV itu tadi. Jadi CV itu berisi pendidikan kita, riwayat pendidikan, kemudian ada prestasi-prestasi atau pengalaman kerja yang pernah dialami sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi nanti kita akan belajar cara membuat CV menggunakan Microsoft Word, teman-teman. Jadi nanti kita tidak menggunakan software desain ya, khusus desain seperti AI, PS, CorelDRAW dan lain sebagainya. Tapi kita akan menggunakan Microsoft Word. Jadi gitu teman-teman. Penasaran caranya ya? Langsung aja kita menuju ke tutorial. Ya, oke teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat desain CV yang tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ada beberapa hal yang penting saja dimasukkan ke sana, tidak usah semuanya. Oke. Jadi pertama kita akan membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, untuk catatan teman-teman, di sini aplikasi Microsoft Word-nya bebas ya, tidak ada versi khusus ya. Teman-teman mau pakai 2013, 2010, 2007 terserah saja. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Word 365. Nah, mungkin hanya beda tampilan saja ya, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan begitu. Nah, yang jelas ketika teman-teman sudah berada di halaman Microsoft Word seperti saya ini, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat file baru. Jadi, untuk membuat file baru, pilih New. Nah, di sini saya new-nya di bagian sini ya. Kemudian, sebelum membuat file baru, kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan ya. Misalnya di sini, resume dan cover letter. Kita lihat di bagian sini. Di sini ada banyak sekali template CV ya, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini sebenarnya desainnya simple dan itu saja ya. Artinya monoton dan kita tidak bisa custom gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat desain template yang simple saja, kemudian tidak unik gitu, teman-teman bisa manfaatkan template yang ada di sini. Ini tinggal diedit-edit saja. Tapi kalau teman-teman ingin membuat desain CV yang unik, beda daripada yang lain, nah teman-teman bisa mengikuti tutorial ini sampai selesai. Oke? Jadi seperti itu. Nah, karena saya tidak menggunakan template, jadi saya akan back dulu. Di sini ada blank dokumen. Silakan teman-teman pilih blank dokumen. Jadi dokumennya kosong seperti ini. Oke? Kemudian untuk ukuran, biasanya CV menggunakan ukuran A4 ya teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada ukuran lain ya. Untuk men-setting ukuran, di sini ada bagian layout ya, di sini ada size. Nah, kemudian di sini udah default otomatis ukurannya A4. Oke? Seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah sebelum membuat CV itu kan tentu saja tidak semua hal dimasukkan ya. Misalnya kayak tanggal lahir pacar, itu kan tidak perlu dimasukkan. Hal penting saja yang perlu dimasukkan yang sekiranya dapat menunjang potensi teman-teman bisa diterima di perusahaan tersebut. Oke? Jadi yang jelas yang pertama ada foto. Oke. Nah, yang pertama kita buat adalah saya ingin membuat background dulu teman-teman. Jadi silakan pilih menu insert di atas sini, kemudian ada shape di sini ya. Nah, pilih shape yang kotak yang ini, rectangle. Klik. Kemudian kita bisa bikin shape yang bentuknya seperti ini. Gitu ya. Kemudian untuk mengedit warnanya, kita klik kanan di shape itu, pilih format shape. Nah, di sini ada fill dan line. Fill itu adalah warna dalam, sedangkan line adalah warna garis tepi. Misalnya seperti ini, fill ya. Ini fill, kita lihat di bagian fill. Solid itu artinya warnanya flat. Flat itu misal kayak kuning saja, merah saja gitu ya. Kalau gradient berarti gradasi, ada lebih dari satu warna. Seperti ini misalnya kalau gradasi. Nah, di sini saya akan menggunakan solid saja. Kemudian colornya, di sini kan color kita bisa pilih ya, ada merah, kuning dan seterusnya. Tapi di sini saya akan menggunakan warna yang custom. Jadi saya ingin warnanya unik ya, beda daripada yang lain. Jadi saya pilih more colors. Kemudian di sini ada standar dan custom. Pilih bagian custom. Di sini ada kode warna ya teman-teman, yang hashtag ini. Nah, untuk kode warnanya teman-teman bisa mengikuti saya. Saya sudah siapkan kode warna di sini, di note ini. Nah, ini kode warnanya adalah yang ini. Coba saya copy ya, copy. Kemudian kita pastikan di sini. Pastinya dari sini ya, jangan hashtagnya tidak perlu dihapus. Jadi kita delete dulu ini, klik kanan, paste. Nah, ini kode warnanya, kemudian setelah itu oke. Ini adalah warna pertama. Jadi nanti mungkin ada dua warna saja di CV ini ya. Kemudian untuk line, karena saya tidak membutuhkan garis tepinya, jadi saya akan pilih no line. Seperti itu. Kemudian kita tinggal atur posisinya menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian saya ingin membuat satu buah shape lagi ya teman-teman. Jadi shape
kotak juga di sebelah sini tapi warna putih. Nah, kalau sekarang kan dia bolong ya, tidak ada shape di sini. Nah, maka sekarang saya akan buat shape di sini warnanya putih. Jadi dari sini saja kita akan copy ini ya. Copy, kemudian paste. Yang ini dia, kita geser ke sini, perbesar sedikit ke kanan, kemudian ganti warna menjadi putih seperti itu ya. Oke, jadi sekarang ada dua kotak ya, kotak satu, kotak dua begitu. Sip. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan memasukkan foto. Nah, ini adalah hal yang paling penting dalam sebuah CV karena tanpa foto kita tidak akan tahu siapa yang punya CV gitu kan. Maka cara memasukkan foto adalah pilih menu insert, kemudian ada picture, pilih this device. Kemudian kita akan mencari filenya, misalnya ini foto saya saja ya, contohnya insert. Oke. Kita lihat fotonya di sini, dia berada di bawah ini teman-teman. Coba kita klik kanan ya. Kemudian pilih. Nah, ini sebenarnya dia berada di bawah. Coba saya bongkar dulu. Yang ini saya geser sedikit. Nah, ini. Oke, kita perkecil sedikit. Saya ganti dulu. Sebelum teman-teman bisa menggeser foto ini, kita harus setting ini dulu. Klik kanan di fotonya, pilih warp text, kemudian pilih yang in front of text. Jadi nanti fotonya berada di atas shape lainnya, begitu ya. Oke, yang ini saya kembalikan lagi putihnya tadi ya. Sip. Kemudian yang ini, oke, saya maunya dia berbentuk bulat ya teman-teman. Jadi ini kan kotak nih, kita maunya bulat. Nah, cara buat bulat gini. Klik foto dulu, pilih format picture, kemudian di sini ada crop ya. Pilih crop to shape, kemudian cari shape-nya lingkaran yang ini. Klik, nah maka dia akan lingkaran. Cuman kalau kita perhatikan ini lingkarannya seperti tidak sempurna. Nah, biar sempurna, teman-teman pilih bagian crop lagi. Di sini ada aspect ratio, pilih 1:1. Nah, ini baru menjadi lingkaran sempurna gitu ya. Oke teman-teman, seperti ini. Kemudian mungkin saya akan memberikan sejenis outline sedikit di fotonya ini. Cara memberikannya gini. Ke bagian sini, ini di bagian kanan ini kan ada seperti apa namanya, ember chat gitu ya. Silahkan diklik. Atau kalau belum muncul, teman-teman bisa klik kanan, kemudian format picture ya. Nanti di sini ada bagian chat itu. Kemudian pergi ke bagian line. Di sini no line ya, ganti jadi solid line. Nah, kemudian ganti jadi putih. Kemudian ketebalannya width di sini, teman-teman bisa tambah perlahan-lahan sampai sekiranya menemukan ketebalan yang pas. Seperti itu. Oke, mungkin segini pas ya. Turunkan sedikit. Nah, kan cakep ya. Oke, kemudian apa yang kita perlukan lagi? Nama. Tentu saja kita perlu nama. Nah, untuk membuat nama, jangan langsung mengetik ya. Kita bikin semua teks ini menggunakan yang namanya text box ya. Jadi pilih insert, kemudian ada text box di sini. Pilih yang paling atas, simple text box. Oke, klik. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita bisa ketik nama kita di sini. Misal saya contohkan nama saya saja ya. Dendi Ismi Sofyan. Oke, ini ya. Kemudian kita tidak menggunakan fill, jadi teman-teman bisa atur di bagian sini. No fill. Yang ini ya. Nah, kita bisa pergi ke bagian format shape. Di sini ada shape fill, ada text fill. Nah, jadi jangan ketukar. Kalau shape fill itu yang ini. Nah, kalau kita mau hilangkan yang ini gitu, kita pilih yang ini, no fill. Coba sebentar ya. Nah, yang ini ya, yang no fill. Jadi dia tanpa, jadi kotak ini itu tidak ada warnanya gitu maksudnya. Kalau yang ini ya, shape fill, di shape-nya itu pilih yang no fill. Outline-nya sama juga, kita pilih yang no outline. Jadi dia tidak ada garis tepi, tidak ada warna isi. Seperti itu. Jadi kosong seperti ini saja. Kemudian saya Ctrl A, kita ganti warna teks di sini di bagian home, kembali ke home ya, ganti jadi putih. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian font di sini bebas sebenarnya ya, mau pakai font apa saja bebas. Di sini saya pakai Popin, namanya Popin Semi Bold. Ini nama fontnya. Oke. Kemudian kita pilih center ya, yang ini biar rata tengah. Kemudian fontnya mungkin bisa dibesarkan sedikit, kurang lebih segini. Oke, geser. Nah, itu baru nama. Kemudian di bawahnya kita bisa kasih sejenis profesinya ya. Kita copy dari sini saja teman-teman. Saya perkecil sedikit dulu. Oke, perkecil. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian geser ke bawah. Nah, di bawahnya kita bisa kasih keterangan profesinya, misal graphic designer. Oke, kemudian untuk font saya pakai font yang Popin ini, Popin biasa ya, yang ini. Yang ini juga mungkin Popin biasa saja, cuma nanti tinggal dibedakan di bold tidaknya gitu ya. Ini diperbesar sedikit, kemudian dikasih bold. Nah, yang ini
Ini kecil saja, mungkin 10 mungkin ya, geser ke atas sedikit. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita akan buat sebuah garis di bawah sini. Jadi ada pembatas ya. Pilih insert, shape, pilih garis, kemudian kita bisa tarik garis seperti ini. Oke. Kemudian kita atur format shape-nya di sini. Shape solid line, warnanya putih, ganti putih. Kemudian kita tambah ketebalan sedikit saja seperti ini ya, teman-teman. Oke. Kemudian di bawahnya ini mungkin ada profil ya, ada deskripsi singkat ya. Kita bikin sebuah lingkaran dulu, insert, shape, cari lingkaran di sini. Oke, buat lingkaran, kemudian kita setting no line, pakai solid fill saja. Kemudian warnanya, nah di sini ada kode warna yang kedua, teman-teman bisa copy. Oke, kemudian di sini kita ganti, pilih more color, custom. Kemudian kita bisa paste warna yang tadi di sini. Oke. Jadi dia warnanya hijau seperti ini ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini di bawahnya ini kita bikin profil. Kita ambil copy dari sini aja. Kliknya tepat di garis ya, teman-teman. Jangan di tengah sini, karena kalau teman-teman klik di tengah ini yang tercopy ada teksnya, teks yang ini. Jadi kliknya di garis ini ketika panahnya berubah jadi ini. Nah, awalnya kan gini nih. Kalau di garis nanti panahnya jadi gini. Jadi kayak plus gitu ya. Jadi di situ diklik baru Ctrl C, Ctrl V. Kita letakkan di sini. Kita ganti jadi profil ya. Oke, kemudian dia tidak perlu bold. Ini saya hilangkan boldnya. Kurang lebih gini. Kita geser dia sedikit. Saya pakai rata kiri ya, teman-teman. Yang ini geser dikit. Geser kanan. Nah, seperti itu. Kemudian saya bisa perkecil sedikit ini mungkin ya, sekali aja gitu. Kemudian di bawah profil ini ada deskripsi. Nah, deskripsi teman-teman bisa isi dengan misal penjelasan. Nama saya adalah Dendi Sofyan, saya adalah lulusan dari sini, keahlian saya adalah bla 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 gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan pakai contoh teks saja, lorem ipsum, copy. Kemudian saya akan buat di sini. Kita pakai text box ini juga ya. Jadi saya ambil dari sini aja. Maaf, saya undo dulu. Jadi dari sini saya copy ini ya, Ctrl C, Ctrl V, geser, pilih rata kiri, kemudian teksnya saya ulang copy tadi ya. Oke, copy, kemudian kita bisa paste di sini. Ini Ctrl A, kita blok semua, kemudian Ctrl V, paste ya, kemudian geser ke bawah. Nah, ini kalau terlalu panjang, kita bisa hapus sebagian, misal sampai sini saja, kemudian delete, gitu ya. Kemudian kita kecilkan sedikit fontnya. Ini kita klik satu kali, Ctrl A, kemudian klik minus yang A kecil ini, klik A kecil itu. Ini tidak perlu besar-besar teman-teman ya, seperti ini. Mungkin sekali lagi 8. Oke, jadi ini kayak deskripsi singkat profil kita begitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ada merah seperti ini ada merah-merah nih ya. Nah, ini kan sangat mengganggu teman-teman. Caranya gini, ini saya tambah huruf H, lupa tadi ya. Oke, cara menghilangkan merah ini gini, klik kanan dulu, kemudian pilih see more, nanti ada settingan di bawah sini, kemudian pilih yang bagian setting di sini. Nah, kemudian scroll ke bawah, di sini ada hide spelling error dan hide grammar error. Silakan teman-teman centang, kemudian oke. Nah, maka dia akan hilang merahnya. Seperti itu ya. Jadi cukup mudah. Oke, kita lanjut ya tutorialnya. Kemudian di bawah profil ini saya ingin ada kontak. Nah, kontak ya. Jadi untuk membuat yang bawahnya kita tinggal copy dari sini saja ya, teman-teman. Tidak usah dibuat lagi. Silahkan diseleksi bulat, kemudian tahan shift, kemudian klik profil, kemudian klik teks di bawahnya ini, klik. Nah, maka ketiganya akan terseleksi begitu ya. Kemudian teman-teman bisa group aja mungkin ya. Ini klik kanan, group, pilih group. Maka dia nanti akan tergroup. Ini saya kecilkan sedikit ya, biar tidak makan tempat. Oke. Seperti itu. Kemudian ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Geser ke bawah. Nah, jadi cukup mudah sebenarnya ya teman-teman. Oke, kemudian apalagi yang perlu kita edit teman-teman? Kita lihat dulu. Ini yang bawah sini kita ganti ya, kita ganti jadi skill. Nah, jadi kemampuan atau keahlian gitu ya, keahlian. Kemudian di bawah sini kita perlu, oh maaf, sepertinya kontak dulu di sini ya. Nah, kontak bahasa Inggris ya. Nanti di bawahnya baru skill. Oke. Nah, untuk yang skill di bawah kita tinggal copy yang ini dan ini saja. Coba Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita tidak copy deskripsinya, gitu ya. Oke, kemudian yang bawah baru kita ganti jadi skill. Nah, beres ya.
Nah, untuk skill yang di bawah ini kan biasanya dia isinya adalah maksudnya misal seperti software yang dikuasai apa gitu ya. Kemudian apa saja, misal Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsoft Excel dan seterusnya, ini kita bisa isi di bagian sini nanti. Oke, seperti itu. Coba kita isi ya. Nah, untuk buat yang bagian ini saya akan menggunakan kotak. Pilih insert, picture, save maksud saya, pilih rectangle. Oke, kemudian kita bikin seperti ini. Bikin aja kotak gitu ya. Kemudian kasih dia pakai line saja. Nah, jadi bagian fill di bagian kanan sini hilangkan no fill. Yang solid line ganti sama putih. Kemudian ini bisa ditebalkan sedikit. Gitu ya. Coba kita zoom out dulu. Zoom out itu pakai control kemudian scroll mouse ya. Begitu teman-teman. Oke, sip. Kemudian kita bisa isi warna di sini ya. Jadi gini, saya perbesar ya. Control scroll, ingat shortcutnya control scroll. Nah, yang kotak ini akan saya copy jadi dua. Control C, Control V, ya kan? Ini kan jadi dua nih sekarang. Nah, yang kedua kita hilangkan line-nya, tapi pakai solid fill. Warnanya pakai hijau ini, yang ini ya, recent color, warna yang sebelumnya kita sudah gunakan tadi, green. Nah, cuma dia dikecilkan sedikit. Nah, ditipiskan. Kemudian letakkan dia di tengah sini. Oke, saya zoom out lagi, zoom in maksud saya perbesar. Kemudian ini kita bisa kurangi sesuai levelnya berapa gitu ya. Nah, gitu. Skillnya segitu. Jadi ini seperti level di game gitu ya. Ini kan kayak kalau kita main game kan ada seperti ini ya. Nah, ini kita bisa atur seperti itu modelnya. Oke. Nah, kemudian biar lebih keren lagi kita bisa tambah teks di atasnya. Ini kan belum ada keterangan nih, apa nih itu kan. Teksnya kita ambil dari sini aja, yang ini. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini teksnya di ini kan. Kita ambil dari deskripsi tadi, seret ke bawah. Kita ganti jadi Adobe misal ya, ini misal saja nih, Adobe Photoshop misalnya. Nah, kemudian kita bisa senterkan dia, perkecil sedikit. Oke, segini, letakkan di sini. Nah, ini adalah skill pertama, misalnya segitu gitu kan. Kemudian kita bisa buat yang kedua lagi. Kita group dulu aja ya yang ini ya. Jadi hijau, kotak putih sama sebentar. Saya klik kotak putih, kemudian hijau, kemudian teksnya. Klik kanan, group, kemudian group ya. Jadi satu grup. Kemudian kita bisa copy Ctrl C, Ctrl V. Nah, jadi kita pakai elemen yang sudah ada saja. Yang ini teman-teman bisa ganti jadi apa misalnya ya, Adobe Illustrator misalnya gitu. Ininya kita bisa kurangi hijaunya ini, kurangi sedikit ke arah sini, misalnya begitu ya. Kemudian satu lagi misalnya After Effects ya. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Maaf, pastikan teman-teman blok semua ya, terseleksi semuanya maksud saya. Jadi cara kopinya gini, klik aja di kotak putih, klik, nah baru Ctrl C, Ctrl V. Jadi nanti akan tercopy semua dalam satu grup tadi. Oke, di sini kita ganti dengan After Effects. Misalnya seperti itu. Teman-teman silahkan sesuaikan dengan kemampuan teman-teman atau bakat teman-teman ya. Sip. Oke, sip. Lanjut. Nah, ini saya geser sedikit ke bawah, kurang lebih di sini misalnya. Oke, coba kita lihat dari jauh. Wah, mantap sekali, keren teman-teman. Nah, kemudian di sini kan di profil ini kan masih bolong bulat ya teman-teman. Saya ingin tambahkan dia icon. Nah, untuk bikin icon kita tidak perlu manual bikin dari awal ya. Tentunya kita bisa manfaatkan Microsoft Word-nya. Jadi pastikan dulu koneksi internet teman-teman tersambung ya. Nah, misal di sini nih saya coba koneksi ya. Kita konekkan dia ke internet. Nah, teman-teman bisa cari insert di menu insert, kemudian ada icon di sini. Kemudian kita bisa cari sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, misal kalau tadi profile ya, berarti cari aja profile. Nah, ini kan kita bisa pakai ini. Kemudian tadi di bawahnya ada apa? Ada kontak ya, teman-teman. Oke, kita cari aja kontak di sini. Kontak. Pakai bahasa Inggris ya. Kontak misalnya, oh bukan, yang telepon. Kita pakai telepon saja. Teleponi, gitu ya. Oke, kita bisa pakai ini. Kemudian satu lagi mungkin untuk skill tadi kita bisa pakai icon idea seperti ini. Ya, lampu-lampu gini. Kita bisa pakai yang inilah misalnya ya. Oke. Kemudian insert. Jadi nanti ada 3 icon yang masuk sini ya. Kita tunggu sebentar loading. Nah, ini sudah masuk teman-teman, cuma dia berada di bawah ya, di belakang. Ini saya geser dulu putihnya. Nah, ini juga sedikit mungkin. Jadi dia
masuk ke belakang ternyata ya. Coba kita lihat, kita pecah dulu ya. Nah, ini satu, ini dua. Nah, dia masuk ke sini semua nih. Nah, oke. Nah, ini kalau kita geser kan tidak bisa nih, teman-teman. Kalau tidak bisa geser, caranya gini. Klik kanan, word text, pilih in front of text. Oke. Kemudian perkecil. Nah, kita bisa letakkan di sini. Oke. Kemudian telepon juga sama, klik kanan, in front of text. Oke. Letakkan posisinya di dalam lingkaran hijau ini ya. Oke, keren sekali teman-teman. Nah, yang ini juga saya perbesar sedikit. Aduh, terlalu besar. Yang ini kita sama juga, in front of text. Kita letakkan dia di sini, perkecil. Oke, posisinya mungkin seperti itu. Kemudian kita kembalikan lagi shape biru ini. Begini, ada gambar, ada foto maksud saya. Kemudian ada putih juga di sini, tadi shape putih. Nah, kan mantap teman-teman. Ada icon. Ini baru jadi profil singkat ya. Jadi ada profilnya, kontaknya apa ya kan. Kemudian ada skill. Nah, di sebelah sini kita isi dengan 3 hal penting yang seperti di contoh tadi itu ya. Jadi ada work experience, education, sama award. Oke. Kita isi dengan work experience dulu. Oke. Pertama kita bikin kotak, insert, shape, pilih kotak, kita bikin kotak seperti ini. Oke, tipis-tipis saja, tidak usah besar. Oke. Warnanya, nah di sini teman-teman bisa ke bagian ini, no line, pilih solid line, ganti dengan hijau. Jadi hijaunya seperti ini. Kita bisa lebihin dikit. Nah, begitu ya. Kemudian yang ini mungkin agak sinian sedikit. Oke. Jadi biar ada tempat dia ininya ya, tidak terlalu mepet. Nah, gitu. Kemudian kita bisa kasih sejenis lipatan di sini. Nah, untuk membuat sebuah lipatan kayak gini tadi, mana contohnya tadi ya? Ini ya. Nah, ini kan kalau kita lihat hijaunya ini ada lipatan ini ya. Nah, kita bisa bikin seperti itu. Caranya begini. Pilih insert, kemudian shape. Di sini ada. Nah, yang ini teman-teman pilih yang shape ya, yang ini. Oke, kita bikin bentuknya gini. 1, 2, 3, 4. Warnanya tapi biru. Ya, belum beres. Bentar, kita setting dulu. Di sini kita hilangkan line-nya, pilih no line, solid fill ganti dengan hijau. Cuma hijaunya lebih tua lagi, berarti pilih more color, custom. Ini teman-teman geser ke bawah. Oke. Nah, jadi gini hasilnya. Kemudian untuk menciptakan bentuk seperti ini tadi, yang ini ya, maka kita perlu kirim ke belakang. Nah, jadi silakan klik hijau tadi yang ini, kemudian tahan shift, klik biru yang ini. Jadi dua-duanya kena, kemudian klik kanan, pilih send to back. Nah, maka dia hasilnya gini kan. Jadi kayak terlipat gitu ya, teman-teman. Sip, beres. Kemudian kita isilah teks di sini dengan isi teksnya work experience, pengalaman kerja. Oke, saya copy dari ini aja ya. Ctrl C, Ctrl V. Letakkan di sini. Nah, ini kenapa dia tidak bisa masuk? Kita perlu ubah dulu, teman-teman. Klik kanan teksnya, work text, pilih in front of text yang ini. Nah, baru dia bisa ke atas ini. Oke, seperti itu. Untuk warnanya, mungkin saya pakai biru aja, teman-teman. Saya blok semua, Ctrl A. Di sini ada warna, mana tadi warna teks ini ya. Pilih yang ini. Nah, pas biru dia ya. Oke, kemudian tinggal ganti teksnya. Tadi apa? Work experience gitu ya. Oke, kemudian kasihlah icon. Nah, karena ikonnya ini work ya, pekerjaan, work experience, kita bisa masukkan icon kayak caranya sama kayak tadi. Oke, tunggu sebentar, loading dia ya, sinyalnya ini. Nah, teman-teman bisa ketik work gitu ya. Mana dia? Work. Nah, kita bisa kasih icon tas gini ya. Klik, kemudian insert. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini kita cut dulu, kita keluarkan dia pasti di sini. Oke, wah dia berada di belakang sepertinya ya. Coba kita lihat. Nah, benar kan? Karena dia seperti itu. Ini kita klik kanan dulu. Work text in front of text, perbesar sedikit, letakkan di sini. Oke, sip. Nah, warnanya kita ganti dengan agak biru yang ini tadi, biru tua. Nah, jadi dia senada gitu ya. Oke, kemudian ini kita geser lagi, kembalikan lagi ke sini teman-teman. Ini juga. Oke,
Nah, ini work experience. Kita kasih dia rata kiri. Sip. Nah, kemudian kita grup dia ya. Ini atau nggak usah di grup deh ya. Yang ini aja di grup nih. Ini hijau ini sama teks. Klik kanan, pilih grup. Oke. Yang ini enggak ya. Ini beda, yang hijau kecil ini beda, jangan di grup. Nah, kemudian untuk work experience kita bisa kasih sejenis bulat saja ya. Mungkin saya ambil dari sini. Saya copy bulat ini, Ctrl C, Ctrl V. Kita geser ke sini. Geser ke sini, perkecil sedikit ya. Sampai tahan shift ya, teman-teman, biar presisi. Warnanya ganti sama biru tua yang ini. Nah. Oke, sip. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian kita bisa kasih di sini mungkin ada job description. Kita ambil dari sini aja sama. Jadi teman-teman silakan copy yang text profile ini. Klik di profilnya ya, di sini klik, kemudian klik garis ini. Sama satu lagi yang ini, klik. Kemudian Ctrl C, klik di sini sekali, Ctrl V. Nah, ini warnanya putih ya, tidak kelihatan. Kita ganti di sini. Pakai yang biru tua. Oke, sip. Kita tinggal tekan sini, ganti dia rata kiri ya. Ini udah rata kiri, ini udah juga. Berarti tinggal ditempatkan aja di sini. Nah, begitu. Kemudian kita bisa isi dengan yang atas ya, job description. Oke, bahasa Inggris lagi ya. Oke. Description. Nah, ini bahasa Inggris nih, teman-teman. Kita perbesar sedikit text boxnya. Mungkin kecil text boxnya ya. Kemudian teksnya kita kecilkan sedikit lah ya. Nah, segini misalnya. Sip. Beres. Kemudian apalagi lihat just description. Jadi misal di sini kita bisa isi dengan manager gitu ya, kalau kita sebelumnya pernah jadi manajer. Kemudian di sini ada deskripsinya sedikit. Misal saya pernah menjadi manajer di perusahaan apa selama berapa tahun gitu ya. Kita isi aja di sini. Gampang ya. Sip, beres. Sip. Kemudian kita lanjut, misal ya, kalau kita pernah bekerja di pengalaman kerja kita ini banyak nih teman-teman, ceritanya kan ada 3 gitu ya. Nah, kita bisa tambah lagi nih. Jadi saya perkecil sedikit, saya atur dulu ya teman-teman. Jadi gini aja. Nah, kemudian kita tinggal copy aja nih sini. Jadi blok semua dulu. Klik kanan, di group dulu, ingat group. Oke, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita geser ke bawah. Nah, jadi the job description 1 tadi yang atas. Perkecil sedikit, ini juga yang kedua. Jadi ceritanya ini ada 2 tempat pengalaman kerja sebelumnya ya. Banyak job dia ceritanya. Oke. Kemudian apalagi yang bisa kita buat nih teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu ya. Kemudian nanti tinggal di bawahnya itu educationnya gitu. Kemudian untuk education kita tinggal copy aja nih ini. Jadi blok silakan diseleksi hijau ini tadi sama hijau yang kecil. Oke. Kemudian sama ininya juga ya, boleh kita copy lah sekalian. Ini Ctrl C, Ctrl V. Kita letakkan posisinya sesuai dengan tempatnya. Misal di sini. Gitu ya. Nah, kemudian hijau ini ingat, ini kan masih di depan nih dia. Kita kirim ke belakang. Caranya adalah klik hijau, klik biru. Yang ini maksud saya, klik hijau, ulang ya, klik biru, klik kanan, kemudian pilih send to back. Maka dia akan tersiring ke belakang. Gitu. Kemudian di sini tinggal diedit education. Nah, ini tinggal ditulis saja. Misal di sini apa? Master degree gitu ya. Misal master degree. Kemudian di sini juga nanti apa gitu ya. Yang jelas di sini teman-teman bisa isi apa namanya, riwayat pendidikan. Kemudian satu lagi mungkin kita butuhkan teman-teman, Ctrl C, Ctrl V. Ini saya taruh di sini. Oke, master degree juga ceritanya, tinggal diedit-edit aja nanti ya sesuai dengan pendidikan teman-teman. Kemudian kita bisa kasih seperti ini lagi, satu lagi terakhir ya. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Di atas ini saya geser ke bawah. Kira-kira kalau sudah pas, misalnya di sini ya. Oke. Nah, di sini nanti untuk award, kita bisa kasih award di sini. Ingat, untuk bagian sini kita perlu edit sedikit, klik hijau, klik biru, klik kanan, send to back. Nah, gitu ya. Nah, yang ini tinggal diganti jadi award. Oke. Untuk award di sini kita isi template juga ya, text template seperti tadi. Jadi saya butuh ini. Satu, saya copy, Ctrl C, Ctrl V, letakkan dia di posisinya bawah sini.
Nah, kemudian teksnya mungkin tidak sepanjang ini, kasih dikit aja, saya hapus sebagian, kemudian perkecil, geser ke bawah sedikit. Oke. Nah, misal di sini nanti juara lomba makan makan terasi gitu ya. Emang ada lomba makan terasi. Nah, ini award, ini award pertama, dia juara 1 nih gitu kan. Terus satu lagi mungkin dia berprestasi, ada award lainnya. Nah, untuk award lainnya kita bisa kasih di bagian sini. Sebentar, ini saya perkecil sedikit. Oke. Ini tinggal di copy aja berarti ya. Tinggal di copy aja nih dari sini, Ctrl C, Ctrl V. Taruh di bagian sini. Oke, teks ini mungkin perkecil sedikit ya, teman-teman. Ini juga perkecil sedikit. Nah, coba saya zoom out dari jauh, kita lihat. Nah, ini kan cukup simple ya, teman-teman, sangat mudah sebenarnya. Gitu. Kemudian ikonnya, nah ini ada ikon nih, ingat teman-teman, kita perlu ganti ikon ini. Ini education kan? Kita ganti aja coba nih ya. Saya delete dulu. Oke, kita cari di icon. Ketik aja education. Mana dia? Kita cari education. Nah, misal atau cocoknya book aja ya. Mungkin book itu lebih tepat ya. Nah, ini aja nih. Kita pilih ini. Kemudian satu lagi tadi apa? Award ya. Award mungkin kita bisa pakai ketik aja award. Nah, ini trofi pakai piala, insert. Nah, ini kebiasaan dia ini berada di sini nih dia. Coba kita geser ya. Geser kemana ini? Ke arah sini aja ya. Saya undo dulu. Undo itu Ctrl Z ya shortcutnya. Nah, ini dia. Nah, satunya mana tadi ya? Hilang ya. Yang ini dulu dah kita atur ya. Pilih in front of text. Nah, ini kita kasih di sini. Warnanya, ingat warnanya ganti sama biru tua. Perkecil sedikit, kurang lebih segini. Nah, save education. Perkecil sedikit, ingat biar sama dengan yang atas. Nah, kemudian satu lagi tadi mana ya ikonnya itu ya? Coba saya lihat dulu. Kalau tidak ada ya kita bikin ulang lagi aja. Masukkan lagi maksud saya. Coba ya kita masukkan lagi di sini. Delete dulu awardnya ini. Coba kita cari ya teman-teman. Di sini apa dia tadi ya? Oh bukan, tidak ada juga. Ya dah, kita masukkan ulang. Insert, pilih icon, kemudian kita ketik apa tadi? Award. Nah, ini. Kemudian cari yang piala, insert. Nah, ini dia. Ingat diganti formatnya jadi in front of text, kemudian warnanya jadi biru tua. Oke, kita tinggal letakkan aja di sini. Perkecil. Sebentar, saya zoom in dulu. Nah, keren ya teman-teman. Kalau sudah pas, sekiranya kita tinggal kembalikan si biru ini tadi. Nah, fotonya juga. Oke, sip. Apalagi ya yang kira-kira perlu diedit, saya rasa cukup ini teman-teman. Nah, ini tinggal teman-teman bisa pakai aja. Misal di sini S2, S1, SMA gitu kan. Tinggal disesuaikan aja dengan pendidikan teman-teman. Kemudian skill juga tinggal diedit-edit aja nanti. Seperti itu ya. Jadi bikin CV yang simple saja, tidak usah ribet-ribet ya, karena perusahaan juga tidak akan melihat yang banyak teksnya. Jadi dia akan memilih untuk oh dia pernah kuliah di sini, jurusannya ini, pengalaman kerjanya ada ini, kontaknya mana, profilnya apa, cuma itu yang dilihat biasanya ya. Jadi silakan teman-teman bisa eksperimen sendiri. Nah, untuk menyimpan file ini menjadi PDF sehingga nanti siap dikirim ke perusahaan, caranya begini. Pilih file, kemudian save as. Nah, ini tampilannya mungkin agak berbeda dengan teman-teman ya. Jadi saya pilih this PC, kemudian cari more option. Nah, kita tinggal cari dah PDF formatnya ya. Kemudian misal saya taruh di sini lah ya, di dokumen, kemudian save. Nah, kita bisa lihat hasilnya ini. Nah, ini yang baru saja kita buat ya teman-teman. Jadi saya close, ini yang sebelumnya tadi. Nah, untuk ada hal-hal seperti ini jangan lupa diperhatikan. Ini ada putih sedikit, coba kita save ulang ya. Ini kurang ke kanan sepertinya, geser ke kanan sedikit. Nah, pas ya. Oke, saya save dulu. Save yang ini dulu ya. This PC. Kita cari lokasinya di sini mana tadi dokumen ya. Taruhlah CV namanya, save ya. Jadi save. Nah, ini versi Word-nya nih sudah disimpan. Satu lagi versi PDF, save as. Mana dia tadi? File. Coba kita cari export. Di sini juga bisa pakai export ya. Ini export PDF, create PDF.
Nah, cari lokasinya di mana, misalnya di sini. Pilih publish. Nah, ini hasil PDF-nya nih, teman-teman. Sudah jadi ya. Oke, jadi silakan teman-teman coba ya. Mungkin ada ide-ide yang lebih baik dari saya, silakan coba lagi, bikin yang lebih kreatif lagi dari ini. Cukup sekian teman-teman tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Nah, teman-teman, itu dia tutorial cara membuat CV menggunakan Microsoft Word. Silahkan teman-teman bisa coba lagi di rumah, explore, bikin yang lebih keren lagi. Ingat teman-teman, teknik itu terbatas, yang tidak terbatas adalah idenya. Saya Dendi Ismi Sofyan, mohon pamit undur diri, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.